lagi di channel Indonesian Seaman Project. Di channel ini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang ilmu pelayaran internasional. Mari kita kepoin yuk. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa pastikan untuk tetap mendukung channel kami ya, agar kami bisa terus membagi informasi-informasi menarik seputar dunia maritim dan kepelautan. Dengan cara tekan tombol yang bertuliskan subscribe di sebelah kanan bawah yang berwarna merah, lalu like, share, dan tambahkan komentar Anda. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya guys, agar kalian tetap bisa menerima pemberitahuan-pemberitahuan tentang video-video terbaru kami di dunia maritim dan kepelautan ini. Yuk, jangan lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya guys, check it out. Kembali lagi bersama saya Raymond Peter Pane. Di sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk bermanuver menggunakan sistem ASD TAG ya, karena kapal ini bersistem ASD TAG yang kepanjangan singkatannya adalah Azimuth Stern Drive Maneuvering. Jadi kita akan mempelajari bagaimana membawa kapal bermanuver menggunakan ASD TAG berputar 360 derajat di satu titik koordinat yang sama. Dan pada saat ini saya berada di Pasir Panjang, Singapura. Jadi saya didampingi oleh kameramen saya, Kapten Ravi. Halo guys, ya itu adalah kameramen andalan saya. Dan di belakang ini nanti kita akan membantu kapal ini untuk keluar. Kita dapat tugas untuk asis, nama jobnya adalah unbending job. Saya akan mengenalkan bagian-bagian dari kapal ini yang ada di sebelah kiri dan kanan saya ini orang biasa dalam bahasa Inggris disebut steering handling. Jadi ini adalah kemudi dari kapal-kapal ini yang berjenis ini. Ada beberapa jenis kemudi dan salah satunya ini bersistem Z-Peller. Sistem manuver dia adalah Z-Peller. Bagaimana mengemudikannya? Dia ada sistem seperti disebut jalannya kepiting. Jalannya kepiting itu apa? Trading. Jadi dia kalau kepiting jalan dia akan terus begini ke samping. Kapal biasa yang tidak bertipe seperti ini akan jalan maju dan mundur saja atau belok begini. Tapi khusus untuk tipe SD dia akan jalan ke samping. Sistemnya sitras yang bahasa tagnya, tapi kalau bahasa kerennya trading atau jalan kepiting. Di sini kita bisa lihat ada bisa di zoom ke sini ya. Ini ada angka-angka 120, 105, 90, 75. Ini adalah haluan, sudut dari haluannya dari sini. Untuk di sini kita bisa lihat ini adalah engage, clutch. Di sini ada tulisannya off, on. Nah, ini ada omega 1, omega 2 dan seterusnya. Untuk indikator kemudi kita bisa lihat dari sini ya. Ini kemudi sebelah kanan dan ini indikator kemudi sebelah kiri. Nah, terus yang ini indikator yang bagian tengah ini adalah propeller speed. Jadi ini indikator berfungsi untuk mengetahui bagaimana kecepatan perputaran dari balik-balik kita atau propeller kita. Yang paling ujung adalah main engine speed. Main engine dalam bahasa Indonesianya adalah mesin induk. Ini indikator untuk mengetahui bagaimana kecepatan mesin induk kita berputar. Kita menggunakan mesin induk Niigata. Nah, jadi Niigata ini disingkat menjadi NN. NN adalah kode dari kapal kita PSC Aspen NN05, NN05, NN05. Jadi untuk diketahui bisa di zoom
Kapten Raffi. Ini adalah tombol warna kuning ini karena kapal kita spesial edition ya, kita menggunakan bahan bakar bukan lagi solar, tapi bahan bakar kapal kita adalah gas atau LNG. Nah, di sini ada ME ready for gas mode. Jadi bagaimana kalau kita klik ini, kita akan menggunakan otomatis konsumsi kita menggunakan mode gas atau LNG. Nah, ini setelah kita klik ini, kita klik yang hijau, dia sudah ready automatic pindah menjadi bahan bakar yang dikonsumsi adalah LNG. Ini tombol yang warna hijau berfungsi sebagai air horn. Air horn ini adalah horn udara, jadi suling kapal. Jadi kalau kita pencet ini sama dengan seperti klakson di kapal-kapal kita, di mobil kita, kendaraan kita yang di rumah. Ini general alarm berfungsi untuk apabila kita menghadapi situasi berbahaya, situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa dikatakan safe condition atau keadaan yang safety, yang aman, kita bisa tekan ini dan alarm akan berbunyi. Semua kru di semua ruangan kapal akan mendengar alarm ini. Oke, ini adalah kontrol untuk start dan stop engine, untuk menyalakan dan mematikan mesin. Bisa di zoom ya. Ini ME standby, ME start, ME stop, ME start reset. Jadi fungsinya ME reset kita untuk mereset jikalau mesin dalam keadaan apapun di bawah, kita harus reset dulu ya. Jadi disterilkan dulu, habis itu kita tekan main engine standby sampai ME standby ini akan hidup, keluar lampu berwarna hijau. Setelah itu baru kita tekan start, otomatis mesin kita akan menyala. Sama dengan yang sebelah kiri, ini saya tunjukkan hanya yang di sebelah kanan karena kita menggunakan dua engine, jadi dua-duanya juga harus dinyalakan ya. Jadi kalau ini kita menggunakan speed lock indicator, Kapten Raffi bisa di zoom. Bentuknya seperti GPS, tapi ini bukan GPS ya. Tipe dia Furuno DS80. Di sini ada tombol menu, enter, display, dan dim. Ini untuk saat ini speed kita karena arus di Pasir Panjang ini lumayan kuat. Jadi speed kita sekarang meskipun kapal posisi ikat, kita masih mendapatkan dorongan arus atau current 0,5 knot. Satuan kecepatan di laut kita menggunakan knots. Ya, kalau di darat kilometer per hour atau kilometer per jam, di laut kita menggunakan knots. Oke, ini adalah sistem untuk menggunakan winch. Mungkin bisa dilihatkan dulu winch kita. Winch berfungsi untuk membantu kerja kita, karena kerja kita mengasis sebuah kapal besar seperti itu, contohnya MSC Nia yang nanti kita akan kerjakan untuk proses keluar. Jadi kita harus ikat tali ke kapal besar itu untuk bisa menarik tali tersebut. Jadi kita menggunakan tali ini. Nah, tempat atau rumah tali ini disebut adalah winch. Ya, winch. Winch ini adalah mesin penggerak tali untuk kita bisa mengulur atau menarik tali, tidak menggunakan tenaga manusia tapi menggunakan tenaga dari mesin. Ya. Dan winch ini digerakkan oleh AE. AE ini singkatan dari auxiliary engine atau mesin bantu, ya. Dan kita bisa kontrol winch tersebut dari panel ini, ya. Ini seperangkat panel untuk winch control. Bisa di zoom. Jikalau kita mau kontrol dari atas ini, kita pilih station untuk wheelhouse. Atau kalau kita mau kontrol dari bawah, kita menggunakan location di bawah. Ini drum kita ada dua, kita mau select yang mana, yang A atau yang B. Terus ini control set mau pakai JS, ini artinya joystick ya. Ini kontrol tangan, ini namanya joystick ya. Nah, tapi untuk saat ini kita akan menggunakan model pedal ya. Model pedal. Coba di zoom pedalnya. Kalau kita akan mengulur tali, kita injak ke depan. Jika kita mau menarik tali, kita injak ke belakang.
Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk start mesin daripada pump ini, kita tekan tombol hijau. Setelah mesin dari winch ini hidup, kita menggunakan yang sebelah sini, kontrol clutch in. Kalau kita tidak masukkan clutch in, dia posisi di out, mau bagaimanapun diinjak atau dikontrol dari sini tidak akan bisa berputar, kecuali kita harus masukkan ke in dulu. Setelah itu untuk kontrol daripada speed perputarannya, kita bisa kontrol dari sini, tinggal low atau high pilihannya. Dan setelah kita menggunakan, kita harus wajib mematikan, karena kalau tidak dimatikan nanti mesin daripada winch ini bisa panas dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk selanjutnya kita ini ada AMS display. AMS display ini berfungsi sebagai kontrol daripada engineer, ya. Jadi satu layar yang ada di anjungan ini, yang punya dari engineer ada cuma satu ini aja, satu side layar ini. Ini untuk kontrol, karena untuk special hardware tag atau SD tag ini engineer jaganya bukan di control room, bukan di engine room, tapi di anjungan. Jadi dia kontrol semua. Kita sudah menggunakan sistem komputer semua, ya, komputerisasi semua, elektronik, semua digital kita sudah menggunakan. Dan untungnya kapal ini adalah kapal terbaru keluaran tahun 2020, ya. Jadi semua di show di sini. Ini ada LNG full gas system, FO monitoring system. Jadi kita tetap ada fuel oil atau solar. Jadi apabila kita kehabisan LNG, kita ada yang spare-nya lagi, bahan bakar. Nah, ini bilges atau fire, ini nanti kalau ada terjadi kebakaran atau air balas kita penuh, dia akan hidup di sini. Ini diagnosa atau diagnotis, ya, jadi dia memprediksi apa-apa yang akan terjadi, dia akan lebih dulu memberitahukan kita. Terus ini ada yang kelap-kelip, guys, ada alarm. Dia memberitahukan bahwa di engine room ada main engine pod system trouble, ya. Jadi sebelah kiri ada main engine starboard system trouble. Jadi dua mesin induk kita trouble, water glycol high temperature. Jadi dengan hidupnya ini dia memberitahu, memperingatkan kepada kita yang di anjungan atau engineer juga, bahwa di kamar mesin yang tidak dijaga, dia bisa tahu dari sini apa kendalanya, dan kita bisa tinggal klik ini aja dari sini, ya. Tapi ini karena di lock dengan sama engineer-nya, jadi yang bisa open hanya engineer. Oke, ini untuk lightingnya semua digunakan pada malam hari. Ini emergency stop-nya dari sini untuk engine. Nah, ini ada portable radio. Portable radio kita di kapal ini ada banyak jenis, bisa di zoom kan. Ini portable radio yang paling kecil yang kita gunakan untuk hari-hari, komunikasi antar kru menggunakan walkie-talkie merek Motorola, ya. Motorola yang paling simple. Selanjutnya kita menggunakan ini untuk emergency apabila kita abandon ship, kita menggunakan ini jadi waterproof, meskipun di air dia akan tetap hidup, ya. Dia bermerek Jotron. Dia ada battery spare-nya juga atau baterai cadangannya. Dan tipe ini digunakan apabila kita working atau kerja di outside, di luar. Kita menggunakan merek Entel. Oke. Di sini ada list untuk beberapa kapal yang sejenis kita dengan nomor teleponnya, craft ID-nya atau ID kapal-kapal tersebut yang sejenis dengan kita. Apabila kita membutuhkan informasi atau berkoordinasi bisa menggunakan dari ini. Oke, untuk ini ada navtag. Di sini ada navtag, ada GPS navigator. Ini ada speaker.
Ini ada lampu, ya, lampu, ada pena, ada panel untuk lighting yang di tiang dan lighting keliling, ya. Jadi ini signal code, jadi kode sinyal pada malam hari. Oke, ini ada binokular, ya, bahasa nautiknya, bahasa kelautannya adalah binokular, atau yang sering kita kenal bahasa Jawa ya, keker atau teropong. Ini adalah radar atau radar bermerek Furuno. Mungkin yang pelaut sudah tahu lah bagaimana untuk mengoperasikan ini. Di sini juga ada beberapa radio system. Ini international radio, ya, jadi VHF radio number 1 and VHF radio number 2. Ini ada walking radio. Oke. Ini adalah internal radio, jadi kita bisa ngomong dari mic ini ke bawah, jadi semua ruangan bisa dengar suara kita. Ini juga sama, ini spare-nya. Nah, di sini kita ada satellite compass atau kompas satelit. Ya, di sini ada AIS atau AIS, ya, semua mereknya Furuno. Di sini ada echo sounder untuk mengetahui kedalaman laut. Oke, dari sini kita juga dibekali iPad bermerek Apple dari perusahaan kita di Singapura. Jadi di sini kita bisa menggunakan iPad ini untuk mengirim email. Seperti ini ada new fire emergency drill. Jadi aktivitas drill kita bisa kita laporkan aktivitasnya melalui email, melalui iPad ini. Dan di sini ada file sheet kita untuk cek posisi kapal mana saja yang akan kita kerjakan dari sini. Seperti ini terdata lengkap semua. Di sini ada aplikasi yang hanya dimiliki oleh kita, yang di kita Singapura ini. Ada aplikasi bernama Mobile iPad, ya, Tag Mobile. Nah, di sini ada tertera advice code-nya N, job type-nya BE atau BD, pick up location atau tempat penjemputan kapalnya Tracer, ini artinya Seraya Boy, requiry time atau waktu permintaannya adalah jam 6:25. Lokasinya location from PEBGA atau lokasi kapal tersebut dari pilot Eastern Boarding Ground Alpha. Direction from dari east, ini adalah arah kapal tuh dari sebelah timur. Break from-nya kosong, long set from-nya kosong karena kapal masuk. Location 2, jadi lokasi yang dituju untuk sandar kapal tersebut adalah P03 atau P03, yang dimana kepanjangnya adalah pasir panjang jetty nomor 3. Grade 2-nya kosong, long set 2, jadi ini pemberitahuan sebelah mana nanti kapal tersebut akan long set atau sandar. Untuk visual detailsnya atau detail kapal yang akan kita kerjakan, di sini ada nama kapal, ada konsen kapal, ada tipe kapal. CS ini adalah container ship. Visual view-nya dia tidak masukkan. Ada GRP kapalnya, LOE atau panjang kapalnya, visual height dan lain-lain, visual ground, pilot code. Ya, pilot code ini adalah pilot yang akan melakukan di kapal tersebut. Untuk sistem CCTV di kapal kita ini ada dibekali CCTV monitor, ya, mereknya HP. Ini tipenya dia Pro Display P19A. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kita mengkontrol di bagian kamera sebelah luar. Ini kamera di engine room, di kamar mesin. Ini sebelah kanan kapal, belakang kapal, depan haluan kapal, di sebelah kiri. Jadi seperti kapal-kapal pada umumnya, semua akan dibekali sistem untuk emergency situation. Kita akan menggunakan ini sebagai pegangan kita untuk berfungsi. Ini ada antena di dalamnya, dan ini bisa dites juga, tapi kita tidak perlu untuk tes karena kita hanya perkenalan saja. Sebelah sini juga mungkin untuk orang awam mungkin mengira, oh ini apa ya. Jadi bisa di zoom, nggak usah bertanya-tanya, ini adalah jam biasa. Cuma dia modelnya ada suatu kas tersendiri untuk kapal. Ini adalah sertifikat kapal ini,
kapan dibuat sama persen yang dari PTI yang ya, ini bisa di zoom perusahaan kita ya. Ini pembuatnya, ada labelnya dan lain-lain informasi. Terus ini ada magnetic compass deviation stable certificate ya. Ini akan terus diupdate per tahunnya. Saya rasa untuk sesi pengenalan alat-alat navigasi dari anjungan kapal motor visual Aspen berbahan bakar LNG saya rasa cukup. Mungkin kita akan lanjut bagaimana how to maneuver. Tapi jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya. Dan nanti kita akan upload di channel YouTube kita yang lain. Oke, saya rasa cukup. Demikian, kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Tetap ikuti terus di channel kami. Anda semua akan mengetahui lebih jauh tentang dunia kelautan, dunia maritim, khususnya di kapal bisnis kita. Sekian dan terima kasih. Saya Kapten Raymond dan kameramen saya Kapten Raffi. See you next time.